Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Jujur ya, saya nyesel banget ya. Kenapa nggak dari dulu tahu informasi ini ya? Kenapa di umur saya yang sekarang ini yang sudah beranjak tua baru tahu informasi ini? Kenapa nggak sedari waktu saya muda dulu ya? Ya, bikin saya terkejut gitu, bikin saya excited gitu. Jadi setelah saya meneliti dan memahami, saya melakukan riset kecil-kecilan ya. Jadi di video ini saya akan memberikan penelitian saya, akan menuangkan ya. Saya menyebut penelitian saya ini dengan judul orang tua yang kaya biasanya akan melahirkan anak yang kaya juga. Biasanya ya, tapi tidak semuanya, biasanya. Jadi saya mau riset kecil-kecilan gitu. Ternyata setelah saya meneliti dan memahami, biasanya orang tua yang berada itu atau kaya akan melahirkan anak yang kaya juga. Tapi disclaimer ya, tidak semuanya, semuanya. Ada margin of errornya sekitar ya katakanlah 3-4% gitu. Nggak semuanya tapi ya. Apa buktinya? Kenapa saya mengatakan orang kaya akan melahirkan orang kaya juga? Kita ambil contoh misalnya Elon Musk ya. Banyak yang belum tahu bahwa orang tua daripada Elon Musk ini pengusaha, orang kaya juga, orang berada. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Elon Musk ini memulai dari nol, no, itu bullshit ya. Beliau ini memulai itu bukan dari nol lagi, dari 10, dari 20 gitu. Ya, orang tuanya juga orang berada kok. Jadi kalau misalnya beliau ini mau jadi kaya, itu bisa aja dipengaruhi ajaran-ajaran orang tuanya, lingkungan dan lain sebagainya. Ada banyak faktor ya. Jadi sangat keliru orang yang mengatakan bahwa Elon Musk ini orang dari biasa-biasa aja gitu, orang yang sangat sederhana bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Itu keliru. No, itu keliru. Ternyata orang tuanya juga orang yang berpendidikan, orang yang berada, pengusaha juga. Walaupun orang tuanya tinggal di Afrika, bukan, mohon maaf ya, seperti orang Afrika. Di sana profesinya pengusaha ya, orang kaya juga. Itu salah satu contohnya. Contoh selanjutnya misalnya Warren Buffett. Bagi pecinta investasi pasti tidak asing lagi dengan Warren Buffett ya. Warren Buffett itu keluarganya itu keluarga konglomerat juga. Orang tuanya itu politisi yang sangat berpengaruh di daerahnya. Bayangkan coba. Jadi Warren Buffett ini tidak bisa dikatakan bahwa beliau ini adalah orang yang miskin gitu. Keluarganya keluarga sederhana, enggak. Jadi boleh dikatakan bahwa beliau ini tidak memulai dari nol lagi, dari 10, dari 100 gitu. Karena apa? Karena bisa dipengaruhi oleh orang tuanya gitu, keluarganya. Jadi rata-rata orang kaya itu, mereka itu bisa kaya karena bisa aja karena orang tuanya kaya juga gitu, dipengaruhi oleh keluarganya juga gitu. Selain itu, kita ambil contoh lain misalnya di Indonesia. Tadi kan di luar negeri ya, kok di luar negeri semua? Kita ambil di Indonesia misalnya, orang tuanya Michael Hartono misalnya, yaitu Oi Wee Guan, seorang orang kaya juga ya. Salah satu orang terkaya di Indonesia itu adalah keluarga Michael Hartono ya. Orang tuanya daripada Michael Hartono ini luar biasa bisnisnya gitu. Sudah punya banyak duit juga gitu. Jadi beliau ini tidak boleh dikatakan memulai dari nol gitu, memulai dari tidak ada, memulai dari minus dan lain sebagainya, enggak. Orang tuanya buktinya kaya. Saya akan menampilkan datanya nanti ya. Ada datanya gitu. Saya tidak asal mengatakan. Jadi data-data yang saya sampaikan itu atau contoh-contoh yang saya sampaikan itu cukup kuat ya buktinya. Itu artinya sekitar 80% orang kaya yang ada di dunia ini, orang super duper kaya, orang tajir melintir, mereka ini berasal dari orang kaya juga ya. Tidak benar-benar dari nol gitu. Orang kaya yang ada di dunia ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang bikin mereka kaya? Apakah benar orang tuanya ngasih modal gitu? Plek, ketiplok gitu. Misalnya nih, orang tuanya punya duit miliaran,
1 triliun misalnya, punya duit 1 triliun, terus dikasih modal sama anaknya 1 triliun, ya kan? Apakah seperti itu? Ternyata setelah saya meneliti dan memahami, ya, tidak seperti itu. Apa yang diwariskan orang tuanya kepada anaknya, makanya orang-orang seperti Elon Musk gitu, ya, Warren Buffett, Michael Hartoni yang bisa menjadi kaya, apa yang diwariskan? Yang diwariskan itu adalah lingkungan, ya, lingkungan. Itu yang pertama. Jadi makanya ada pepatah mengatakan kamu adalah lingkunganmu. Artinya gini, yang mempengaruhi 80%, lebih dari 80% yang mempengaruhi hidup kita itu adalah lingkungan. Itu artinya 5 teman terdekat kita, 5 tahun ke depan kehidupan kita nggak jauh beda dengan teman dekat kita. Makanya kalau pilih teman itu, pilih sahabat itu, hati-hati guys. Saya punya prinsip, kita boleh berteman ke semua orang, tapi kalau sahabat itu harus pilih-pilih, karena sahabat itu menentukan masa depan kita, circle kita, persahabatan kita, pertemanan kita. Itulah alasannya kenapa orang yang super kaya, yang tajir melintir gitu, mereka nggak ngasal milih pertemanan. Circle mereka itu sangat kompetitif, ya, sangat kompetitif, ya. Ibarat ini, ya, ibarat seorang presiden punya banyak lapisan-lapisan gitu, ring 1, ring 2 gitu, ada pampers gitu, ada bodyguard, pokoknya ada penjaganya banyak gitu. Jadi ada lapisan-lapisannya. Jadi orang super kaya sekalipun seperti Elon Musk misalnya, keluarga Hartono misalnya, orang-orang kaya yang ada di Indonesia misalnya, sekelas Hotman Paris sekalipun, atau sekelas Raffi Ahmad sekalipun, mereka memilih teman itu nggak sembarangan, atau memilih sahabat itu mereka nggak sembarangan. Itulah alasannya kenapa mereka nggak mau bersahabat dengan orang-orang yang kismin gitu, seperti saya juga gitu. Jadi nyesel saya tahu informasi ini sekarang ini. Beruntung yang nonton video ini tahu informasi ini sekarang. Dulu saya nggak ngerti ini. Dulu saya berpikir bahwa ya saya mau berteman ke siapa aja, bersahabat ke siapa aja. Ternyata itu salah besar. Dulu saya berpikir seperti itu. Ternyata lingkungan kita, lingkungan terdekat kita itu mempengaruhi masa depan kita. 5 teman terdekat kita akan menentukan 5 tahun ke depan kehidupan kita seperti apa. Selain itu, habit juga berpengaruh, kebiasaannya. Mulai dari bangun pagi gitu sampai tidur, kebiasaan, habitnya. Jadi habit-habit ini atau kebiasaan inilah yang menentukan masa depan kita. Keputusan-keputusan kita sekarang ini berpengaruh di masa depan. Itu juga mempengaruhi kenapa seseorang itu bisa kaya raya. Ya, dari mana ini dapat gitu habit ini? Dari lingkungan juga, dari orang tua gitu. Orang tuanya misalnya nih udah terbiasa nih. Misalnya orang tuanya ngomongin bisnis gitu, ketemu dengan partnernya gitu, ketemu dengan rekan bisnisnya gitu, orang-orang yang super tajir, maka si anak juga sudah terbiasa dengan lingkungan seperti itu, ya. Misalnya kita punya anak nih 3 atau 4, kita punya relasi dengan orang yang berpengaruh, misalnya orang-orang super kaya, misalnya kita orang yang kaya, tiap hari ketemu orang-orang yang kaya, tiap hari mendengarkan tentang bisnis gitu, ya, mendengarkan tentang peluang gitu, tentang saham gitu, ya, tentang bagaimana cara kita memanage keuangan gitu, memimpin perusahaan gitu dan lain sebagainya. Informasinya tiap hari cepet gitu. Jadi gedenya juga kita seperti itu. Sama seperti ini misalnya. Kalau kita punya orang tua, seorang petani misalnya, atau karyawan biasa misalnya, ya kita juga gedenya kan terbiasa dengan kehidupan itu. Saya misalnya punya orang tua seorang petani. Dari kecil saya itu ke sawah gitu, ke kebun gitu, bajak sawah. Jadi secara tidak langsung saya tahu gitu gimana cara membajak sawah, bagaimana pH tanah, gimana padinya biar bagus, ya, cara menanam padi itu gimana gitu, cara ngasih pupuknya apa. Jadi saya tidak diajari tapi saya tahu gitu perumpamaannya. Jadi orang-orang kaya juga seperti itu. Kenapa anaknya cenderung kaya? Ya seperti itu, karena lingkungan, habit, kebiasaan. Dari kecil sudah ketemu dengan orang super tajir gitu. Secara tidak langsung pola pikir ini nancep di kepala, di alam bawah sadar tanpa diajarkan. Sama seperti
perumpamaan orang tua petani. Mohon maaf ya, saya tidak merendahkan profesi petani, enggak. Tapi itu perumpamannya. Kalau dari kecil kita itu terbiasa ikut dengan petani gitu. Ya, bapak kita kerja di sawah gitu. Kita ngikut tiap hari. Secara tidak langsung kita jadi tahu gimana cara menanam padi, ya. Takaran itunya kita tahu, bibitnya kita tahu. Pokoknya semuanya kita tahu seputar pertanian ya, yang dikerjakan oleh orang tua kita ya. Nah, ini juga sama seperti di kehidupan orang-orang yang super tajir, perkaya itu. Seperti itu. Selain itu, pola pikir atau mindset juga berpengaruh ya. Berpengaruh secara tidak langsung. Tanpa diajari juga berpengaruh. Mindset orang kaya itu sama orang miskin itu beda. Contoh misalnya, kalau orang kaya itu kalau misalnya beli belanja bulanan itu, biasanya mereka langsung beli banyak gitu. 1 juta atau 2 jutaan gitu per bulan. Karena itu akan jadi hemat ya daripada diketeng. Misalnya nih kita beli rokok misalnya. Kalau rokok itu diketeng kan makin mahal ya. Jadi kalau kita beli per pak itu makin murah. Sama seperti itu. Jadi begitu pemikiran-pemikiran orang-orang kaya. Ada pemikiran-pemikiran orang kaya. Misalnya kalau sekolah ya. Orang kaya itu berpikir sekolah itu nggak hanya sekolah menuntut ilmu, tapi relasi juga. Misalnya kalau kita sekolah di sekolah yang bonafit gitu, yang SPP-nya itu ratusan juta. Maka di situ kan orang-orang sembarangan ya, bukan orang-orang, maksudnya di situ bukan orang-orang sembarangan ya, orang-orang itu yang super kaya, orang-orang pilihan gitu, sehingga nanti si anak gedenya juga punya circle yang nggak kaleng-kaleng gitu. Orang kaya berpikirnya seperti itu, beda dengan orang kismin seperti saya. Makanya jangan ditiru ya kekisminan saya ini ya. Nyesel saya tahu informasi ini ya. Selain itu, persisten juga berpengaruh. Persisten itu ulet ya, maksudnya tidak gampang menyerah gitu. Jadi ini secara tidak langsung diajarkan orang tua ya dari kecil ya. Dia melihat papanya membangun bisnis, bagaimana papanya atau orang tuanya jatuh bangun dalam membangun bisnis. Apakah orang tuanya langsung ngamuk atau langsung menyerah, apa sabar gitu. Jadi ini secara tidak langsung diajarkan persisten ya. Persisten. Selain itu, nama baik keluarga gitu. Contoh misalnya keluarga Budi Hartono, anaknya kan tetap akan menjaga nama baik papanya kan. Orang yang sangat terpandang misalnya, orang yang terhormat misalnya, punya reputasi yang baik misalnya. Nggak mungkin anaknya sembarangan melakukan itu kan. Melakukan tindakan-tindakan yang konyol gitu, yang merugikan perusahaan papanya, mencoreng nama baiknya. Ya. Susah emang. Kalau lingkungan orang-orang kaya itu ya harus menjaga nama baik keluarganya gitu. Nggak boleh mencoreng nama baik keluarganya. Sehingga mau nggak mau dia harus tetap menjadi orang kaya. Ya. Makanya saya katakan bahwa orang tua yang kaya itu akan melahirkan anak yang kaya juga. Begitu juga dengan sebaliknya. Mohon maaf ya. Saya tidak menghina orang miskin ya. Tapi kebanyakan ya, bisa aja kita miskin itu karena miskin dalam berpikir gitu. Bukan miskin dalam kondisi beneran gitu nggak punya duit ya. Tapi kadang kala pola pikir kita juga miskin. Karena saya alami dulu saya orang miskin ya. Sekarang juga orang miskin juga sih. Ya. Ya puji Tuhan sekarang juga orang miskin gitu. Jadi jangan ditiru ya. Oke, kalau saya misalnya mengatakan saya miskin itu jangan ditiru gitu. Jadilah orang kaya ya. Jadi saya nyesel tahu informasi ini sekarang ini. Mohon maaf ya, orang miskin itu bisa aja miskin karena ulahnya sendiri gitu. Melakukan keputusan-keputusan yang salah. Ya. Mohon maaf ya, ada juga orang yang miskin itu berusaha dapat duit banyak, ngeluh gitu. Misalnya dia skillnya cuman, mohon maaf ya, cuman bisa cuci piring gitu, cuman bisa nyapu jalan misalnya. Mohon maaf ya, saya tidak menghina profesi ya, karena ini saya bahas seputar ini ya, skill ya, objektif gitu. Saya objektif, berusaha untuk objektif, bukan untuk merendahkan profesi ya. Kalau kita bisanya cuman nyapu jalan gitu, kalau kita cuma bisanya cuman gosip gitu, cuman ngeluh doang gitu, ya kita juga dapatnya ya segitu-segitu aja kan, ya nggak sih?
Kalau profesi kita itu mudah digantikan dengan orang, misalnya kita cuma bisa nyuci piring gitu ya, kita cuma bisa melakukan hal-hal yang banyak dilakukan oleh orang, maka kita kan mudah digantikan sama orang ya. Jadi jangan berharap kita punya gaji yang gede. Orang yang punya gaji yang gede itu kan seperti CEO misalnya, ya kan. CEO itu kan pekerjaan yang sulit ya, tidak semua dimiliki oleh orang. Karena apa? Karena keputusannya itu berpengaruh pada perusahaan. Atau jadi pilot misalnya, atau teknisi pesawat misalnya, atau teknisi satelit misalnya, ya. Jadi pekerjaan seperti ini kan membutuhkan skill ya, skill yang mumpuni, sehingga ini berpengaruh pada gaji kita. Jadi gaji itu sebenarnya konsekuensi daripada apa yang kita lakukan ya. Itu gambaran, itu pengaruh dari apa yang kita lakukan. Selain itu, pengaruh dari kecerdasan juga ya. Biasanya orang tua yang kaya itu, nggak semuanya tapi ya kan punya duit ya, pasti beli susu yang mahal dong, ya kan? Biar IQ anaknya tinggi. Susu paling mahal ya. Susu apa yang paling mahal? Itu yang dibeli oleh orang-orang tua yang berada ya. Karena mereka memikirkan jangka panjang gitu. Nanti IQ anak ini seperti apa gitu, kecerdasan seperti apa, karena kecerdasan juga mempengaruhi kekayaan seseorang ya. Saya tidak pernah melihat orang kaya yang super kaya itu orang bodoh, nggak pernah. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, saya mah kaya itu bukan karena cerdas, bukan karena pintar, hanya beruntung saja. Itu tujuannya apa? Biar orang miskin itu jangan iri. Itu tuh sebenarnya mereka kaya kok. Saya tidak pernah melihat orang kaya itu yang bodoh, nggak pernah. Orang kaya itu cerdas-cerdas semua ya. Selain itu, karena pengaruh dari curiosity juga, keingintahuan, kepo. Bukan kepo terhadap kehidupan orang ya, tapi kepo terhadap ilmu pengetahuan. Makanya orang-orang kaya itu, kalau saya meneliti ya, orang-orang kaya itu lebih suka membaca buku non-fiksi daripada fiksi. Ya. Mereka itu lebih membaca buku yang berdasarkan fakta ilmiah, objektif, bukan sesuatu buku yang berdasarkan keimanan gitu, atau non-fiksi gitu, tidak ilmiah, hanya asumsi gitu. Orang-orang kaya itu seperti itu ya, rata-rata seperti itu. Ada penelitiannya tuh, di video sebelumnya saya udah bahas ini. Ternyata orang kaya itu lebih banyak membaca buku yang ilmiah, yang non-fiksi maksudnya, bukan fiktif ya, bukan fiktif atau buku apa gitu. Bukan berarti saya menyalahkan buku fiktif ya, tapi mereka ini lebih memilih buku-buku yang ilmiah gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Selain itu, karena faktor luck ya, luck juga berpengaruh, keberuntungan. Ada orang yang beruntung, ada yang enggak juga, ada seperti itu ternyata. Ada orang yang sangat berusaha keras gitu, mati-matian, seperti saya gitu, nggak kaya-kaya amat gitu. Jangan ditiru ya, kalau saya kismin juga jangan ditiru ya. Anda harus jadi orang kaya. Ada yang seperti itu, yang berusaha mati-matian, tetap nggak kaya-kaya gitu. Ada seperti itu, yang berusaha mati-matian, pengen jadi orang kaya, sudah melakukan berbagai cara, dengan cara yang hal, tetap miskin. Ada yang seperti itu, tapi itu persentasenya sedikit gitu, sekitar 1% dari 100% ya. Bukan berarti saya mengatakan mengeneralisir semua seperti itu ya, karena jadi orang kaya juga pasti butuh yang namanya kerja keras ya. Elon Musk itu sangat benci yang namanya liburan. Dia pernah mengatakan seperti itu. Dia sangat benci yang namanya liburan. Itulah alasannya kenapa dia itu orang yang gila kerja ya, orang yang sangat kerja keras ya dia. Oke, sekian video ini. Semoga di antara sahabat yang nonton video ini dapat insight-nya apa yang saya katakan. Semoga di masa depan Anda jadi orang kaya ya. Oke, sekian video ini, saya Ray Konoha, salam rasional.